Mulai ya, Mbak ini sana ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, Pak Ustadz Zaini Mukhlis yang dirahmati Allah, dan adik-adik semuanya, ya, khususnya mahasiswa Prodi Magister Ekonomi Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan juga mungkin ya ada dari prodi yang lain ya di lingkungan program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pak Ustadz Zaini Mukhlis yang saya hormati dan adik-adik semuanya yang saya hormati. Jadi pada kesempatan pagi hari ini kita mengadakan kegiatan perkuliahan Al-Islam dan Muhammadiyahan, ya, AIK. Jadi kegiatan ini itu sifatnya wajib, ya. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan di kemarin ya di orientasi studi mahasiswa Magister Ekonomi. Jadi semua mahasiswa program Pascasarjana UMY itu wajib mengikuti AIK 4 kali, ya, 4 kali selama studi. Jadi selama studi kurang lebih 1,5 tahun ya, itu wajib mengikuti 4 kali AIK. Nah, dari 4 kali ikut AIK itu, prodi itu akan menyelenggarakan 2 kali. Ya, 2 kali. Jadi hari ini adalah yang pertama, nanti yang kedua nanti kita atur kapan lagi. Ya. Terus yang duanya, saudara silakan bisa ikut AIK yang diselenggarakan dimanapun terserah. Baik di S1 atau di S2 ya silakan. Ya. Nah termasuk hari ini mungkin ada dari mahasiswa di luar prodi Magister Ekonomi yang ikut, ya kita persilakan. Terus yang kedua, kegiatan kuliah AIK ini juga sekaligus untuk mengawali kuliah kita ya semester ini tahun 2024-2025 ini. Mengawali dengan kita merefresh terutama dari aspek Al-Islam dan Kemuhammadiyahan ya. Sehingga harapannya kita akan mendapatkan semangat ibadah kepada Allah. Nah, inti dari acara kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan ini adalah kita menegaskan kembali spirit Al-Islam dan Kemuhammadiyahan ya, pada diri kita sebagai bagian dari Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ya. Jadi semangat Al-Islam dan Kemuhammadiyahan inilah sebenarnya inti dari aktivitas kita apapun ya, lewat persyarikatan ini agar supaya apa? Agar supaya kita mendapatkan keberuntungan di dunia dan keberuntungan di akhirat. Keberuntungan di dunia jelas ya, dalam konteks kita studi kita bisa mendapatkan ilmu ya, dan ilmu yang kita dapatkan juga mudah-mudahan ilmu yang barokah ya, itu. Terus kemanfaatan keberkahan di akhirat jelas, mudah-mudahan dengan kita memahami dan mengamalkan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, insya Allah ya kita akan mendapatkan keberkahan, keselamatan, kesuksesan di dunia sampai nanti di akhirat ya. Alhamdulillah. Pak Ustadz Zaini Mukhlis yang saya hormati, saya dari Magister Ekonomi mengucapkan terima kasih ya pada Pak Ustadz yang berkenan memberikan materi pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan bermanfaat ya, menjadi amal jariah ya.
Ya, alhamdulillah ini yang ikut banyak ya, 27. Mudah-mudahan ini nular ke Maisa Prodi Magister Ekonomi ya. Jadi kita masih mencari mahasiswa. Sekarang mahasiswanya Pak Ustadz Zaini banyak, ini ada 27 dan nanti sampai 100 ini. Jadi saya kira demikian ya. Jadi waktu kita maksimal 2 jam, tapi ya nggak nyampe 2 jam lah, mungkin 1,5 jam. Kalau ada tanya jawab silakan ya. Topiknya tentang spiritualitas Ramadan untuk meraih derajat takwa. Ya, jadi ini materi ini sangat relevan sekali karena seminggu lagi ya kurang kita akan masuk bulan Ramadan. Sudah kesekian kali kita berpuasa Ramadan, tapi permasalahannya adalah sejauh mana kita bisa meraih derajat takwa dari ibadah Ramadan yang sudah sering kali kita kerjakan itu. Lah mudah-mudahan dengan materi yang diberikan oleh Pak Ustadz Zaini Mukhlis, tahun ini mudah-mudahan memberikan lompatan yang signifikan ya, memberikan kesempatan kita untuk bisa meraih derajat takwa sebagaimana tujuan dari ibadah bulan Ramadan itu. Saya kira demikian. Terima kasih dari semuanya yang telah bergabung di acara ini. Mudah-mudahan acara ini berlangsung dengan lancar, barokah, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk selanjutnya monggo Pak Ustadz Zaini Mukhlis untuk bisa menyampaikan materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Umuddin atas waktu yang telah diberikan. Ini alhamdulillah dan rekan-rekan semuanya, kita berjumpa lagi pada kesempatan kali hari ini. Ada yang beberapa wajah dan nama ini ada yang saya kenal, ada Mbak Istiqomah, ada Mas Anggi, dan beberapa lagi yang saya kenal ini. Ada juga wajah-wajah baru. Nah, tentu teman-teman semuanya atau rekan-rekan semuanya ini, karena kita sekarang pada level yang berbeda, bukan sekedar level S1 lagi. Jadi harapannya pada kesempatan kali ini kita bisa berdiskusi, kita bisa berdialog gitu ya, untuk membuka wawasan, wacana kita, pemikiran kita. Kalau S1 kan biasanya dicekoi gitu ya. Dicekoi itu hanya diberikan materi. Nah, kita harapannya di level yang lebih tinggi ini kita bisa berdialog sehingga terbuka wawasan kita, sehingga lebih lebih kritis, lebih bisa mencerna ilmu atau mencerna berbagai macam pengetahuan yang mungkin itu bisa lebih bermanfaat untuk kita, gitu. Bukan hanya sekedar mendengarkan saja. Gitu ya teman-teman semuanya. Baik, teman-teman semuanya, karena tadi Prof. Iman menyampaikan bahwasannya topik kita pada hari ini adalah terkait dengan spiritualitas Ramadan. Saya coba untuk share terlebih dahulu. Nah, tema kita adalah spiritualitas Ramadan untuk meraih derajat takwa. Sudah kelihatan ya PPT-nya. Baik. Teman-teman semuanya, saya mulai dari sebuah Ramadan. Tentu alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita hampir dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan, di mana para ulama dan para sahabat sekalipun dulu memang berharap untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan, karena begitu mulianya, begitu istimewanya bulan suci Ramadan itu, sampai-sampai mereka berharap dan terus berdoa untuk bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan itu. Meskipun demikian, tentu kita melihat adanya perbedaan di Indonesia. Bagi yang mengikuti Ramadan atau ingin puasa Ramadan dengan mengikuti anjuran atau fatwa dari Majelis Tarjih Muhammadiyah atau PP Muhammadiyah, dia akan berpuasa pada hari Senin. Ya, dan ketika kita ingin mengikuti pemerintah, maka tentu dia akan berpuasa pada hari Selasa. Nah, disinilah kita juga harus melihat bagaimana kita menyikapi kedua perbedaan ini. Ya, meskipun ini ibadah, karena kita juga levelnya tadi saya sampaikan, kita sudah level yang lebih tinggi, bagaimana kita menyikapi adanya sebuah perbedaan dalam menentukan awal bulan Ramadan, dan mana yang harus kita ikuti. Ya kan? Nah, ini juga harus kita pahami bahwasanya dalam Islam itu kan ada yang namanya ijtihad.
ya kan? Ada yang namanya ijtihad. Nah, ijtihad ini adalah sebuah usaha untuk mencari sebuah kebenaran dari suatu permasalahan. Nah, dalam Islam yang namanya ijtihad ini, dan orang yang berijtihad haruslah orang yang betul-betul menguasai ilmu yang terkait dengan permasalahan yang akan disimpulkan. Nah, kalau kita merujuk kepada beberapa dalil yang diambil dari kedua belah ijtihad, tentu dua-duanya memiliki dalil yang sama-sama kuat gitu ya. Kalau dalam Islam itu kan dalam konteks ijtihad itu kan ada dua, teman-teman. Yang pertama itu namanya ijtihad, yang kemudian di situ ada perselisihan pendapat yang namanya ikhtilafut tanawwu'. Ikhtilafut tanawwu' di sini adalah sebuah perselisihan dari suatu permasalahan yang mana dua jawaban daripada perselisihan itu memiliki dalil yang sama-sama kuat. Gitu ya, dalil yang sama-sama kuat sehingga apa? Ketika kita tahu dalilnya itu sama-sama kuat, maka kita boleh memilih salah satu daripada hasil ijtihad yang dilakukan oleh para ulama tersebut. Itu ketika ijtihad tanawwu'. Nah, ada satu lagi yang namanya ijtihad yang disebut dengan ijtihadut tadad. Tadad itu artinya saling bertentangan yang satu dengan yang lain sehingga satu saja yang benar. Jadi di antara dua perselisihan ini hanya satu saja pendapat yang benar. Kalau yang tanawwu' tadi dua-duanya boleh jadi benar, bisa jadi dua-duanya boleh jadi salah juga. Gitu ya. Nah, jadi tidak usah memikirkan. Kamu merasa bingung, merasa aja. Dia membayangkan Anda saja dia masih suka. Ya, oke, baik. Jadi kembali teman-teman, dalam konteks ijtihad tadi, maka kalau kita melihat contoh daripada ijtihad tanawwu', yang ijtihad tanawwu' ini kan yang dua-duanya memiliki dalil yang sama-sama kuat tadi ya. Nah, ini bisa kita lihat dalam konteks permasalahan menentukan menentukan awal bulan Ramadan, menentukan kapan wukuf di Arafah, ya, kemudian kapan waktu sholat. Kalau Muhammadiyah waktu sholat dia misalkan waktu subuh, Muhammadiyah nambah 8 menit untuk kehati-hatian. Betul kan? Tapi kalau pemerintah tidak, pemerintah kalau kita lihat jadwal waktu sholat misalkan subuh jam 4.25. Muhammadiyah nambah 8 menit untuk kehati-hatian jadi jam 4.33. Nah, ini kan bagian ijtihad untuk menentukan suatu permasalahan. Ya, keduanya memiliki dalil yang sama kuat, maka kita boleh mengambil sikap kita ketika bertemu dengan hal demikian, maka kita boleh mengambil salah satu pendapat tersebut. Gitu ya, teman-teman. Tapi kalau ketika kita berjumpa dengan yang namanya ikhtilafut tadad, yang satu saling bertentangan, maka yang boleh diambil hanyalah satu saja, karena hanya satu saja yang benar. Apa contohnya? Mohon maaf ya, mungkin kita sudah banyak di daerah kita, budaya kita, misalkan orang yang meninggal biasanya kan dikuburkan. Ketika sudah dikuburkan, jenazah sudah di bawah kuburan, biasanya apa yang dilakukan? Adzan. Adzan di atas kuburan, betul ya? Sebelum diuruk jenazahnya. Nah, ini kan juga bagian daripada sebuah ibadah, akan tetapi ibadah yang dilakukan ini tentu membutuhkan sebuah dalil ada yang membolehkan atau tidak ibadah tersebut, kan begitu. Nah, sekarang kita lihat apakah Rasulullah pernah melakukan itu, apakah sahabat pernah melakukan itu, ataukah tabi'in sekalipun para orang-orang terbaik di zamannya pernah melakukan itu. Nah, kalau tidak ya berarti ada sebuah permasalahan ketika kita melakukan itu. Sebagian ulama mengatakan, oh itu boleh-boleh saja, azan, nggak apa-apa, itu bagian daripada budaya misalkan. Ya kan? Tapi di sisi lain ada kan mengatakan nggak boleh. Nah, ini kan berarti ada yang namanya ikhtilafut tadad, saling bertentangan. Tapi yang betul yang satu saja. Apa yang betul? Ya tentu yang tidak melaksanakan azan di kuburan. Kenapa? Karena memang tidak ada dalilnya dalam syariat Islam. Ini yang saya sampaikan dalam konteks ikhtilaf tadad. Sehingga ketika kita tahu ada dua perbedaan ini dalam perkara ijtihad, disitulah kita bisa bersikap untuk mengambil keputusan dalam diri kita mana yang mau kita ambil dari kedua perkara tersebut. Maka dalam menentukan Ramadan kita bisa mengambil misalkan kita di Jogja nih,
lingkungan kita Muhammadiyah, ya monggo silahkan mau ikut apa keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Kalau kita di Jawa Timur atau kita di Jakarta, nah kita boleh misalkan mengikuti apa keputusan pemerintah. Nah bahkan di Jogja sendiri pun kita mau mengikuti keputusan pemerintah boleh tidak? Boleh-boleh saja. Nah gitu ya. Nah ini merupakan apa sikap daripada kita menghadapi bulan suci Ramadan ke depan dengan berbagai macam perselisihan pendapat yang ada di dalamnya. Nah gitu teman-teman ya. Nah ini sebagai mukadimah kita dalam pembahasan kita pada hari ini. Nah kita akan masuk ke dalam apa spiritualitas Ramadan untuk meraih derajat takwa ini teman-teman semuanya. Saya mulai dari sebuah kata spirit atau spiritualitas atau spiritual. Tentu ini memiliki arti yaitu nafas atau inti daripada kehidupan. Kalau dalam bahasa Inggris itu kan spirit itu kan artinya semangat. Semangat dari dalam batin kita, dari dalam diri kita, ruh kita, mental kita untuk bisa apa? Untuk bisa melakukan berbagai macam aktivitas karena dari spirit itulah memunculkan sebuah kekuatan yang tidak terlihat kepada kita semua sehingga memberikan kepada kita energi dan nafas kehidupan. Itu konsep apa? Spirit atau spiritual. Nah, spiritual itu kan kekuatan yang tidak apa ya? Yang tidak bisa dilihat. Orang ketika berjihad di jalan Allah, kalau kita melihat sejarah rekan-rekan semuanya, para sahabat dulu ketika berjihad bersama Rasulullah, itu mereka apa? Mereka berani melawan musuh yang mungkin jumlah totalnya jauh lebih besar daripada kelompoknya sendiri. Tapi adanya sebuah apa? Adanya sebuah spirit, semangat, dorongan dari dalam diri dia. Tapi spiritual ini berarti terkait dengan konteks religius ya. Adanya sebuah janji dari Allah, kemenangan ataupun surga kalau dia meninggal syahid, itu yang akhirnya memunculkan sebuah kekuatan yang sangat besar. Itu konteks spirit. Sehingga dari kekuatan atau spirit itulah yang akhirnya mendorong para sahabat bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Nah, harapannya dengan spirit inilah kita bisa lahir dari dalam diri kita sebuah dorongan kekuatan yang besar untuk merubah hidup kita khususnya di bulan Ramadan ini untuk apa? Menjadikan hidup kita lebih baik lagi dari sebelumnya. Nah, kenapa? Karena memang Ramadan ini merupakan sebuah momen dan bulan yang sangat istimewa sekali untuk meningkatkan nilai spiritualitas kita. Meningkatkan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa ya? Karena dalam Ramadan ada sebuah ibadah yang paling istimewa di mata Allah, yaitu ibadah puasa. Kalau kita melihat dalam hadis qudsi, di sini Rasulullah SAW, hadis qudsi itu kan hadis yang disampaikan Rasulullah dan kemudian Rasulullah menyandarkan kepada Allah secara langsung. Nah, di sini dari Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, kemudian qala Allah Azza wa Jalla, Rasulullah mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kullu amali ibnu Adam lahu illa siyam. Semua amalan Bani Adam itu semuanya kembali untuknya kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi. Kecuali puasa itu hanya untukku, puasa itu hanya milikku dan akulah yang akan memberikan pahala kepada mereka yang berpuasa. Dalam riwayat lain, riwayat Imam Muslim Rasulullah bersabda, kullu amal ibnu Adam yudha'aful hasanatu bi asyri amsalihha. Setiap amalan Bani Adam itu semuanya kebaikannya dilipat gandakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Kita sholat berjamaah kan dikalikan berapa? 27. Ya. Kita zakat itu berkali-kali lipat Allah mengganti harta yang kita keluarkan di jalan Allah. Itu semuanya bisa dikalikan sampai 700 kali lipat. Rasulullah mengatakan illas yang kecuali puasa fa innahu li wa ana ajzi bihi. Bahwasanya puasa itu hanya untukku, hanya milikku dan akulah yang akan memberikan pahala kepadanya. Nah, di sini saya ingin berdiskusi dengan teman-teman. Kenapa kok hanya puasa yang ibadahnya dianggap paling istimewa? Kenapa Allah mengistimewakan ibadah puasa? Kenapa puasa saja yang pahalanya langsung diberi oleh Allah? Bagaimana dengan sholat? Bagaimana dengan zakat? Bagaimana dengan sedekah dan amal soleh yang lain? Kira-kira bagaimana? Ada yang mungkin bisa menjawab rekan-rekan semuanya?
Kenapa kok cuma puasa yang pahalanya langsung diberi oleh Allah? Semua pahala dilipat gandakan oleh Allah, kecuali puasa. Itu kenapa? Kok menjadi istimewa itu kenapa kira-kira? Mungkin rekan-rekan ada yang tahu. Silakan. Mbak Istiqomah, Mas Anggi, Mbak Afifah, atau rekan-rekan yang lainnya. Apa sih yang menjadikan puasa ini menjadi sebuah ibadah yang istimewa? Izin menjawab Pak Zaini. Silakan. Ya, mungkin ini sepengetahuan saya pribadi aja. Jadi kalau namanya puasa kan sebenarnya kayak ibadah yang kita sendiri yang tahu gitu. Jadi nggak ada unsur ria juga, tidak ditampakkan juga. Jadi yang mengetahui apa ibadah itu diterima atau enggaknya ya karena ini ridho Allah gitu. Jadi di sana kan kalau yang ada ini ya Pak kayak apa surat gitu bilang kalau akulah gitu yang membalasnya, Allah yang membalasnya. Jadi kayak antara rahasia antara hambanya dan Allah. Tapi penjelasannya juga Pak apabila salah. Nah, memang benar bahwa saya di situ ada rahasia antara orang yang melakukan puasa dengan Allah, yaitu masalah hati tadi. Semua ibadah itu bisa menjadikan seseorang berbuat riya. Sholat, ibadah yang kelihatan. Sedekah, pahala yang ibadahnya kelihatan. Tapi kalau puasa nggak kelihatan, siapa yang melihat dia orang itu puasa atau tidak kan kita nggak tahu. Tapi kalau orang sholat, orang banyak yang tahu. Gitu kan. Sehingga memunculkan yang namanya riya. Nah, orang yang melakukan puasa tadi, itu kan dijauhkan daripada riya itu sendiri. Sehingga dia melakukannya hanya karena Allah, maka Allah lah yang akan langsung memberikan ganjaran kepadanya. Selain itu juga karena puasa menjadi menjadi istimewa karena keagungannya, karena keutamaannya, ya pahalanya juga diganti langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tadi. Bahkan pelipat gandaan pahala puasa itu melebihi pelipat gandaan pahala yang lain. Kalau tadi 700 kali lipat, pahala puasa lebih dari 700 kali lipat. Makanya kalau kita melihat beberapa hadis, bahkan orang yang berpuasa itu bisa diganjar oleh Allah atau diberikan pahala Allah langsung misalkan etkun minan nar, dibebaskan dari siksa api neraka. Kan ada hadis yang begitu kan? Atau dijamin masuk surga, bahkan memberikan pintu yang namanya pintu Rayyan di surga yang diperuntukkan untuk hanya orang-orang yang berpuasa. Nah, ini pahalanya kan melebihi 700 kali lipat dari dari amal saleh yang dikerjakan oleh setiap muslim. Gitu ya. Nah, jadi inilah kenapa kok puasa itu menjadi ibadah yang istimewa, ya karena tadi itu adalah sebuah ibadah yang menjadi rahasia antara orang yang melakukannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena orang yang melakukannya jauhkan daripada perkara riya atau sum'ah, pengen dilihat, pengen didengar oleh orang lain, pengen dikatakan oh orang ini orang soleh dan lain sebagainya. Nah, rekan-rekan semuanya, meskipun ibadah puasa adalah ibadah yang paling besar pahalanya di antara ibadah yang lain, tapi tetap para ulama sepakat sholat merupakan ibadah yang paling utama. Ini ya. Kalau pahalanya yang paling besar tadi adalah puasa, karena langsung Allah yang memberikannya. Tapi sholat merupakan ibadah yang paling utama, karena sholat merupakan ibadah yang diturunkan setelah syahadat. Maka rukun Islam yang kedua setelah syahadat adalah sholat. Dan bahkan dalam hadis lain Rasulullah mengatakan hal pertama kali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak, di yaumil hisab, adalah sholat kita. Nah, maka ketika sholat itulah yang menjadi hal pertama dihisab, maka sholat itu menjadi sebuah parameter baik buruknya seseorang, hidupnya seseorang di dunia ini ataupun di akhirat. Jadi parameter bukan hanya di akhirat, tapi di dunia. Orang yang menjaga sholatnya, rekan-rekan semuanya, ini selalu saya sampaikan juga di beberapa pertemuan atau seminar. Orang yang selalu menjaga sholatnya, Allah itu sudah menjanjikan kehidupan yang baik, kehidupan yang thayyib. Itu pasti. Itu janji Allah dalam firman-Nya
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man amila solihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min." Barang siapa yang berbuat amal soleh, amal soleh terbaik yakni adalah salat. Dan dia meskipun dari laki-laki ataupun perempuan dan dia beriman kepada Allah, falanahyiyannahu hayatan thayyibah. Allah mengatakan pasti akan kami jamin hidupnya dia itu dengan kehidupan yang thayyib, dengan kehidupan yang baik. Maka kalau seandainya kita pengen hidup kita di dunia baik, ya perlu kita perbaiki sholat kita, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, rekan-rekan semuanya, jadi kalau kita lihat tadi mau sholat, puasa, sedekah, zakat, itu kan semuanya bagian dari amal soleh. Dari hidup kita dari pertama syahadat, kemudian setelah syahadat kita dituntut untuk melakukan amal soleh, semua ini muaranya hanya untuk menjadikan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap amal soleh yang kita lakukan tujuannya untuk mencapai derajat takwa, itu derajat tertinggi. Kalau Allah mengatakan dalam firman-Nya, la yadkhulul jannata illal muttaqun, tidak ada yang masuk surga kecuali hanya orang-orang yang bertakwa. Gitu kan? Nah, derajat takwa ini yang derajat yang paling tinggi di antara semua orang-orang yang beriman. Tidak semua orang yang beriman bertakwa. Dan takwa ini itu dituntut atau menuntut seseorang itu untuk melakukan amal soleh. Nah, apa itu takwa? Ya, perlu kita pelajari apa itu takwa. Kalau kita melihat dari pengertian daripada Umar bin Khattab, takwa itu adalah ketika seseorang berjalan di malam hari, yang kemudian tidak ada sinar rembulan, tidak ada cahaya sama sekali, dan di kanan kirinya itu terdapat duri. Itu kemudian dia berhati-hati untuk menjalani jalan dia setapak demi setapak, jangan sampai dia terkena duri. Nah, ini kehati-hatian dalam menjalani hidup, itu konsep takwa. Nah, kalau di Jumatan tuh biasanya seringkali khotib itu mengatakan khotib selalu mengatakan bertakwalah kepada Allah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Itu konsep takwa yang paling simple. Nah, maka semua muara amal soleh itu semuanya menuju kepada takwa. Nah, ini yang saya sampaikan. Ketika semua muslim dituntut harus bertakwa, semua muslim dituntut harus bertakwa. Dan tapi tidak setiap muslim itu bisa mencapai derajat takwa. Banyak orang bersyahadat tapi dia tidak bertakwa. Bahkan di zaman Nabi sekalipun banyak orang bersyahadat tapi menjadi munafik. Betul tidak? Dia sudah bersyahadat tapi menjadi munafik. Kenapa kok munafik? Karena tidak mau mengikuti perintah Rasulullah SAW. Rekan-rekan mungkin ingat ketika perang Uhud. Ketika perang Uhud di mana Rasulullah dan para sahabat hendak dikepung oleh orang-orang Quraisy, Rasulullah memerintahkan para sahabat yang laki-laki semuanya untuk ikut berperang bersama Rasulullah SAW. Tapi apa akhirnya? Ada sebagian orang-orang munafik tidak mau berperang dengan mengatakan kepada Rasulullah ya Rasulullah, siapa yang akan menjaga para wanita dan anak-anak di kota Madinah kalau semua laki-lakinya ikut berperang bersama engkau? Intinya mencari-cari alasan supaya dia tidak ikut perang dan dia sebenarnya takut mati. Tapi intinya mereka itu tidak mau mengikuti perintah Rasulullah SAW, dan akhirnya mereka itu dicap sebagai orang yang munafik. Dan tentu orang munafik tidak akan masuk surga. Karena standarnya sama dengan orang-orang kafir. Allah yang mengatakan innal munafiqina innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'an. Allah mengumpulkan orang munafik dan orang kafir di neraka jahanam semuanya. Nah, bahkan sekarang pun berapa banyak orang yang sudah bersyahadat, orang beriman, tapi juga dia tidak melakukan amal soleh, nggak sholat, nggak puasa, atau kita katakan Islam KTP, kurang lebih begitu. Nah, ini banyak sekali di kita. Kenapa? Karena yang namanya takwa itu bisa diraih dengan yang namanya amal soleh. Jadi amal soleh itu wajib, karena amal soleh itu merupakan bukti keimanan kita kepada
Allah. Dan amal soleh itulah yang akan mengantarkan kita mencapai derajat takwa. Gitu ya teman-teman. Sehingga kembali lagi, tidak semua muslim itu bisa mencapai derajat takwa, karena takwa itu hanya bisa diraih dengan kita beramal soleh dan tentu berhati-hati dalam menjalani hidup. Berhati-hati dalam menjalani hidup ini tentu menjauhi perkara yang dilarang, perkara yang haram. Nanti kan kalau menjauhi perkara yang haram kan berarti secara tidak langsung dia sudah beramal soleh, gitu ya. Dia sudah beramal soleh. Dia sudah mencapai derajat takwa, disitulah Allah sudah berjanji dalam berbagai macam surat, wa may yattaqillah, barang siapa bertakwa kepada Allah. Allah mengatakan yaj'al lahu makhraja. Allah akan memberi solusi dalam setiap permasalahan dia. Maka ketika kita dihadapkan dengan berbagai macam permasalahan, harusnya kita introspeksi diri, sejauh mana, sedekat mana hubungan kita kepada Allah. Gitu kan? Sebaik apa ibadah yang sudah kita lakukan kepada Allah. Nah, kalau sudah tadi kembali lagi janji Allah selain diberi solusi, diberi rezeki yang tidak disangka-sangka. Bahkan kan dalam hadis Rasulullah mengatakan gini, kalau seandainya seorang muslim itu bertawakal, bertakwa kepada Allah seperti layaknya seekor burung, burung nggak bisa mikir, nggak punya otak gitu ya, nggak punya akal maksudnya, dia pergi pagi meninggalkan sangkarnya dan pulang sore dalam keadaan perut yang kenyang dan bisa membawa makanan untuk anak-anaknya. Kenapa? Karena rizkinya sudah dijamin. Itu seekor burung dengan konsep takwa dan tawakal kepada Allah bahwa rizki itu sudah ditetapkan oleh Allah. Nah itu akan datang dengan sendirinya yang namanya rizki itu tidak disangka-sangka. Kita ini tidak mau berintrospeksi. Nah selain tadi rizki dimudahkan urusannya, Allah mengatakan yaj'allahu min amrihi yusra, dimudahkan semua urusan daripada orang yang bertakwa. Mungkin teman-teman pernah mengalami sebuah perjalanan spiritual ketika dihadapkan dengan berbagai macam masalah, kemudian teman-teman semuanya istikharah, betul ya? Meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, istikharah, diberikan yang terbaik. Tapi kemudian apa yang terjadi? Ketika kita udah istikharah, kok kemudian kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan? Sering ya seperti itu ya? Atau pernah melakukan itu? Nggak kita dapatkan, tapi akhirnya ketika kita nggak dapatkan kan kita kecewa. Tapi setelah beberapa waktu berlalu, kita baru sadar, oh ternyata ketika kita nggak dapatkan apa yang kita inginkan waktu itu, ada gantinya, begitu. Yang terbaik untuk kita, itu yang nggak kita sadari dalam konsep urusan duniawi ini. Nah, maka sebenarnya Allah itu memberikan kepada kita semua ini yang terbaik untuk diri kita, tapi seringkali kita yang tidak mau menerima apa yang menjadi ketetapan dan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian takwa juga bisa menghapus dosa dan juga bisa melipat gandakan pahala. Baik, sebelum kita lanjutkan, mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman yang bisa kita diskusikan dari sini. Monggo, silakan terkait dengan masalah takdir atau apa. Silakan teman-teman. Baik, Mbak Nafisa. Ya, izin bertanya lagi. Iya, Pak, kan kalau yang tadi Bapak sampaikan kan sholat itu wajib gitu, dan itu salah satu rukun Islam juga. Nah, tapi di kehidupan sehari-hari termasuk di dunia kerja, kebetulan saya ini kerja di beberapa perusahaan sebelumnya gitu, dan ada culture shock yang saya terkaget gitu saat di dalam. Jadi mungkin kita sebagai Muslim ketika sholat fardu azan ada gitu, pasti kita langsung sholat kan. Nah, tapi di dunia kerja tuh terkadang kita lihat di sekeliling kita tuh kok nggak sholat-sholat gitu. Ditungguin berapa minggu perempuan laki-laki kok nggak sholat-sholat gitu. Dan misalnya udah coba kita tanya atau ingetin, tapi ujungnya mereka nggak sholat juga gitu. Dan rata-rata tuh memang usianya muda gitu, di bawah saya sekitar kayak Gen Z gitu lah. Nah, kalau menurut Bapak, kira-kira bagaimana gitu kita sebagai orang kan pasti batin juga ya, kok ini kita ingetin nggak sholat-sholat, terus harus kayak gimana lagi. Terus kedua, hukumnya apa ya seperti itu? Apakah mereka yang denial atau meremehkan sholat
itu apakah cukup kita doakan dapat hidayah kah atau seperti apa gitu? Karena yang seperti itu kan agak susah kalau tidak dari dirinya sendiri gitu yang memulai. Terima kasih, Pak. Masya Allah, terima kasih Mbak Nafisa. Jadi rekan-rekan semuanya, ini juga pengalaman saya dulu ketika S2. Dulu saya S2 di Malaysia, tapi saya juga nyambi, kebetulan nyambinya itu di rim BlackBerry. Jadi BlackBerry itu kan punya rim dulu, nah salah satunya rimnya di Malaysia. Kayaknya di Indonesia nggak ada rim. Dan qadarullah ketika itu saya diterima di BlackBerry dan kerja di situ kurang lebih 11 bulanan, hampir 1 tahun. Ya, sebelum mendapatkan surat cinta dari kampus itu ya. Nah, memang dalam ruang lingkup kerja itu banyak sekali rekan-rekan kita yang mungkin dalam tanda kutip tidak peduli dengan kewajibannya. Tapi itu sebenarnya kembali kepada prinsip kita. Kembali kepada prinsip kita, saya sendiri punya prinsip, kalau sudah posisinya waktu sholat ya, saya izin dan saya ngomong ke supervisor saya bilang, Mas, Pak, saya mohon maaf, saya waktu sholat saya akan off. Kalau di kita kan kalau di BlackBerry ada namanya technical support, yang saya lakukan itu ada izin melalui melalui phone gitu. Melalui kayak telepon, kemudian kita pencet salah satu nomor menandakan kita off. Nah, off itu biasanya ada waktu sekitar 1 jam. Kita boleh kapanpun off-nya, tapi memang peraturan di perusahaan berbeda-beda. Nah, kembali sebenarnya ketika kita itu kembali kepada prinsip kita, kalau kita yakin bahwanya sholat itu sendiri wajib, nah harus kita pertahankan. Bahkan ketika itu saya ngajak teman 1-2 orang aja, 1-2 orang saja saya ajak, yuk kita sholat. Nggak perlu semuanya. Gitu. Kalau semuanya rame-rame kan otomatis kantor menjadi kosong gitu kan. Ada 1-2 orang atau gantian gitu. Kalau dia nggak mau ya sudah, tapi kan kita punya prinsip karena ini masalah iman, masalah tanggung jawab kita kepada Allah, gitu kan. Dan prinsip itu yang nggak bisa kita korbankan. Itu kalau kembali kepada saya sendiri ketika itu. Nah, kalau sudah terkait dengan masalah sholat, dengan terkait masalah ibadah, pekerjaan ya nomor sekian, karena itu urusan saya dengan Tuhan saya. Siapa yang mau menanggung berbagai macam dosa antara saya dengan Tuhan saya, kan begitu? Kan kita sendiri. Nah, itu kita menanamkan prinsip itu kepada diri kita sendiri ya, jangan sampai malah kita meninggalkan. Karena sekali kita meremehkan, kita akan begitu, akhirnya akan melemahkan iman kita. Nah, disitulah kita harus memiliki prinsip itu, jangan sampai kita meninggalkan kewajiban yang kita miliki. Nah, kemudian kalau teman-teman tadi diajak kok nggak mau, ya kembali lagi kita kerjakan saja sendiri. Itu tanggung jawab pribadi masing-masing. Dan kewajiban kita cuman memberitahu, betul kan? Adapun hidayah kan Allah yang memberikan hidayah kepada mereka, kita nggak wajib. Nah, kita cuma ngasih tahu, Mas bro, Mbak bro, ayo kita sholat. Nggak mau ya sudah, urusan mereka. Gitu. Cuman kita bisa mendoakan mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah. Itu kembali kepada prinsip diri yang harus kita miliki, ya, karena kita semua mempertanggungjawabkan itu semua masing-masing di hadapan Allah. Kalau saya seperti itu, jadi saya menjawab dari pengalaman diri saya ketika bekerja juga sebelum menjadi dosen di UMY. Itu pengalaman saya juga bekerja di beberapa perusahaan, di beberapa company lah ya. Nah, itu seperti itu. Kita harus punya prinsip dalam menjalankan kewajiban yang menjadi tanggung jawab kita, khususnya kepada Allah. Gitu sih, Mbak Nafisa. Gitu. Ada yang lain teman-teman, silakan. Terima kasih banyak. Ya, silakan Mas Anggi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Iman dan Pak Zaini, terima kasih atas waktunya. Jadi mungkin saya ada 2 hal yang ingin saya tanyakan begitu, khususnya kami ini yang ya anak muda dan milenial lah begitu kondisi saat inilah. Jadi pertama, saya ingin semacam wejangan lah begitu. Jadi terkait dengan Ramadan ini ya. Jadi kan di tempat saya itu mayoritas itu di luar Muhammadiyah, ya Pak. Artinya dengan konteks cara menjalankan ibadah Ramadan pasti berbeda dari segi waktu terutama. Nah,
teman saya itu pernah bertanya terkait dengan misalnya di Jogja, dia kuliah di Jogja, dia mengikuti waktu puasa sesuai dengan apa yang tarjih Muhammadiyah lah misalnya. Namun ketika pulang ke rumah itu lebarannya berbeda. Nah, itu bagaimana hukumnya? Itu pertama, Pak. Itu yang sering saya temui teman-teman saya di sini yang kuliah, terutama di seberang misalnya. Yang pertama. Kedua, nah tadi Pak Zaini menyampaikan bahwa pada ujungnya rukun Islam lah ya, pada ujungnya nanti kita akan mencapai atau yang tujuan utamanya adalah derajat takwa itu. Nah, saya ingin minta wejangan juga bagi kami anak muda, terutama yang millennials ini, bagaimana langkah awal kami untuk memulai untuk ya setidaknya beramal soleh agar terhindar dari amal salah itu. Nah, itu dua hal itu yang mungkin menjadi membukalah pertanyaan saya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Untuk pertanyaan yang kedua mungkin nanti akan saya jawab di slide setelah ini. Gitu ya, pertanyaan yang kedua nanti. Nah, untuk pertanyaan yang pertama tadi terkait dengan orang yang berpuasa ikut Muhammadiyah di hari pertama, kemudian balik kampung ikut pemerintah, gitu ya. Maka kita pertama lihat tidak menjadi masalah sebenarnya, ya. Tapi sebenarnya yang harus kita lakukan adalah komitmen untuk mengikuti salah satu keputusan. Tapi kan kalau dia awal ngikutin Muhammadiyah, yang kedua ikut pemerintah, berarti dia tidak komitmen. Tapi kalau niat dia hanya untuk mencari kemudahan, sehingga dia tidak mau berpuasa, maka tentu tidak boleh. Apalagi misalkan kalau seandainya kan pernah Muhammadiyah sama pemerintah bareng puasanya, tapi kemudian lebarannya beda. Pernah ya, ketika itu ya. Akhirnya dia, atau sebaliknya, pemerintah lebarannya mundur, Muhammadiyah yang maju. Dia ingin mencari yang mudah saja. Tapi nggak punya prinsip, padahal dia pertama, aku ikut Muhammadiyah. Balik kampung ternyata, ini sudah Idul Fitri semuanya. Maka dia nggak punya prinsip, dan dia kalau hanya mencari kemudahan, sehingga dia tidak berpuasa, maka itu tentu tidak boleh. Tapi ketika kembali lagi, kalau memang dia menentukan itu berdasarkan keyakinan dia dan bukan hanya untuk mencari kemudahan, tidak ada niat untuk tidak mengerjakan puasa, kelebihan puasa itu sendiri, maka tidak menjadi masalah. Maka sebenarnya kembali kepada niat, innamal a'malu binniyat. Kalau niat dia tujuannya untuk mencari kemudahan supaya dia bisa tidak berpuasa sehari lagi atau mengambil kompensasi nggak puasa, nah itu menjadi problem. Tapi kalau tujuannya dia mengambil itu karena adanya sebuah keyakinan dia bahwasanya ini adalah yang benar tanggal sekian, maka tidak menjadi masalah. Gitu ya. Selama puasanya dia tidak hanya 28 hari. Karena puasa itu minimal 29 hari. Gitu ya. Minimal 29 hari. Itu minimal. Karena dalam satu bulan itu bisa 29, bisa 30. Gitu nggih, Mas Anggi? Nah, kemudian teman-teman semuanya, kita lanjutkan. Kalau tadi yang namanya takwa itu kan hanya bisa diraih dengan kita beramal soleh. Ada yang lebih penting yang harus kita ketahui sebelum beramal, yakni apa? Ilmu. Berapa banyak orang beramal tapi nggak berilmu? Akhirnya salah kaprah. Kalau kita lihat misalkan di Jawa Timur, sholat taraweh, apa yang terjadi? 23 rakaat tapi jengklat-jengklit. Amin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Nah, ini berarti tidak berilmu. Ya kan? Kita pengen zakat. Padahal kita, mohon maaf, kita mungkin harta kita belum mencapai nisab. Ya kan? Mungkin harta kita belum mencapai nisab atau belum mencapai 80 juta. Tapi ketika kita pengen sedekah, kita ngomong nih ke amil zakat, ini zakat saya. Gimana kira-kira? Kan membingungkan si amil. Amil, ini zakat. Padahal zakat itu hanya diperuntukkan untuk 8 golongan. Tapi orang yang membayar zakat itu sebenarnya belum wajib zakat karena dia belum mencapai nisab. Tapi ngomongnya, akadnya kepada amil zakat mengatakan apa? Ini zakat saya.
Berarti kan dia beramal tanpa ilmu, kan begitu. Pengennya zakat, tapi padahal dirinya belum wajib zakat. Dan sebenarnya itu bagian daripada sedekah, kan begitu ya. Nah ini kembali lagi, dalam beramal tentu kita apa? Kita dituntut untuk berilmu terlebih dahulu dalam segala hal, dalam segala apa? Dalam segala aktivitas. Nah, maka kalau ada ini Umar bin Abdul Aziz, ini salah satu khalifah di zaman khalifah apa namanya? Dinasti Umayyah, mengatakan barang siapa yang beramal tanpa ilmu, maka apa yang dirusaknya akan lebih banyak daripada apa yang diperbaikinya. Nah, karena apa? Karena ilmu itu merupakan kunci segala kebaikan. Ya, ilmu merupakan sarana menjalankan perintah Allah, dan tidak sempurna juga keimanan kita, dan tidak sempurna juga amal kita kecuali dengan ilmu. Maka dalam hadis Rasulullah mengatakan rubba qaimin atau rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju. Berapa banyak orang yang berpuasa ya, seharian penuh, menahan lapar, menahan minum, tapi yang dia dapatkan cuma apa? Ya cuman lapar aja. Baru qaimin, berapa banyak orang yang qiyamul lail, berapa banyak orang sholat taraweh, berapa banyak orang yang sholat malam. Laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari sholat malamnya itu, kecuali hanya seakan-akan dia cuma seperti orang yang begadang saja. Ya kayak tadi orang sholat taraweh 23 rakaat tapi jengklat-jengklit. Ya tentu tidak akan diterima oleh Allah. Kenapa? Karena dia melakukan itu tanpa adanya ilmu. Ya, maka ilmu itu menjadi penting tadi. Nah, ini jawaban daripada Mas Anggi yang kedua tadi. Bagaimana kita mau beramal? Maka sebelum beramal kita harus tahu ilmunya. Gitu. Kita mau bikin jembatan, tapi nggak tahu ilmu bagaimana cara membuat jembatan, bagaimana takaran semennya, besinya, dan lain sebagainya. Ambruklah jembatannya. Kan begitu kan? Nah ini sama dalam melakukan ibadah pun seperti itu. Kita membutuhkan ilmu supaya ibadah kita pun diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam puasa kita juga harus tahu apa yang membatalkan puasa, apa rukun puasa. Misalkan orang muntah. Muntah itu membatalkan puasa nggak? Enggak. Muntah nggak membatalkan puasa. Tapi kalau memuntahkan diri misalkan, memuntahkan diri, memasukkan tangan ke dalam mulut, membatalkan puasa. Ya, jadi banyak banget. Misalkan juga sama, misalkan kita sholat, kita kan habis buka puasa kita minum, ya kan? Setelah minum, setelah buka puasa kita langsung sholat, kan nggak wudhu, betul kan? Kemudian ketika Allahu Akbar ternyata lidah kita masih manis, ada yang nyangkut nih nasi di gigi misalkan, kemudian kita telan, sah atau enggak sholat kita? Batal nggak sholatnya? Nah ini kan perlu ilmu untuk seperti itu kan. Nah ini kembali lagi, maka itu tidak membatalkan memang, tapi juga menjadikan tidak khusyuk atau bisa menjadi makruh gitu kan dalam melaksanakan ibadah yang kita lakukan. Nah ini teman-teman pentingnya ilmu. Maka sahabat yang bernama Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu sendiri mengatakan al ilmu imamul amal. Jadi ilmu itu adalah pemimpin daripada amal. Wal amalu tabi'uh, dan amalan itu berada di belakang ilmu. Nah, dengan ilmu Allah disembah. Berapa banyak orang pengen menyembah Allah tapi nggak punya ilmu. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, kita lihat yang terjadi, berapa banyak sekte-sekte dalam Islam itu sendiri pun. Ada Syiah, ada Sufi, ada macam-macam, kan begitu. Tujuannya sama, pengen mendapatkan ridha Allah. Tapi dalam proses penyembahan, dalam proses pengesaan Allah, akhirnya apa? Ya karena nggak punya ilmu, terjerumus ke dalam berbagai macam kesesatan. Berapa banyak orang-orang keraton yang mungkin masih melakukan budaya kejawen misalkan. Betul kan? Kan tujuannya baik. Tapi tujuan baik itu juga harus tujuan baik itu bukan menjadi final tujuan itu ya, tapi harus dilalui dengan sebuah proses yang benar juga. Gitu. Ya, kembali lagi tadi dengan berbagai macam kejawen, akhirnya malah terjerumus ke dalam sebuah kesyirikan.
Makanya dalam Islam yang namanya nuntut ilmu itu hukumnya wajib. Orang berilmu itu hukumnya wajib. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, wajib itu nuntut ilmu. Tapi kembali lagi, ketika Islam mewajibkan orang itu berilmu, ketika dia sudah berilmu, tuntutannya semakin berat. Tanggung jawab orang yang berilmu itu akan semakin berat. Maka ketika orang itu sudah tahu suatu hukum atau suatu ilmu yang terkait dengan apa yang hendak ia kerjakan, kok dia tidak mengerjakan, maka bisa jadi dosanya 2 kali lipat daripada orang yang tidak mengetahui. Teman-teman semuanya, misalkan gini, kita tahu bahwa muamalah ribawi itu adalah haram. Ya, kita tahu riba itu hukumnya haram. Misalkan kita pengen kredit motor dari bank, katakanlah bank BSI atau bank apapun. Tentu di dalamnya ada apa? Ada unsur ribawi di dalamnya. Kita tahu, tapi kadang kita memaksakan diri mengikuti hawa nafsu kita. Lah, kita sudah tahu ilmunya, tapi kita tetap mengerjakan apa yang menjadi larangan dalam syariat, maka kita pun mendapatkan dosa tanggung jawab yang lebih besar daripada orang yang tidak tahu. Gitu. Tapi di sisi lain, ketika orang itu berilmu, disitulah Allah meningkatkan derajatnya. Allah mengatakan yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah meningkatkan derajat seseorang itu dengan keimanan dia dan dengan ilmu yang dia dapatkan, Allah meningkatkan derajatnya. Entah baik itu derajat di mata manusia yang lainnya ataupun derajat di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya mohon maaf, misalkan sekelas Prof. Imamuddin. Ketika seseorang mendapatkan gelar Prof, pasti orang akan lebih meninggikan derajatnya. Oh, seorang profesor, oh seorang, betul ya, seorang dokter, oh seorang ini. Di mata manusia secara tidak langsung meningkat derajatnya lebih tinggi. Di mata Allah pun akan lebih tinggi derajatnya. Kenapa? Karena dengan ilmunya dia bisa menjauhi perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjalankan perintahnya. Tapi kalau kebalikannya, dia malah melakukan yang diharamkan dan tidak melakukan apa yang diperintahkan, maka akan lebih besar dosanya. Maka para ulama mengatakan seseorang yang tidak beramal dengan ilmunya, tadi udah tahu itu riba tapi tetap dihajar saja karena mengikuti hawa nafsunya, maka itu akan menjadi ilmunya itu hanya akan menjadi bukti yang menjatuhkannya. Nah, dalam hadis riwayat Abu Barzah di sini mengatakan setiap manusia akan ditanya 4 perkara nanti di akhirat kelak. Di antaranya tentang ilmunya, apa yang sudah dia amalkan. Maka ilmu ini menjadi sebuah amanah yang Allah berikan kepada kita untuk kita ajarkan, untuk kita sampaikan, untuk kita tularkan kepada orang lain dengan harapannya bisa memberikan kebaikan. Ketika orang itu melakukan kebaikan, maka disitulah kita juga akan mendapatkan pahala kebaikan dari apa yang sudah kita ajarkan kepada mereka. Itu keutamaan daripada ilmu. Jadi ilmu itu bisa menjadi pedang bermata dua atau bilah bermata dua. Satu bisa meningkatkan derajatnya, satu bisa menjerumuskan. Gitu. Nah, ilmu yang kita dapatkan ini akan kita apakan, gitu ya. Nah, ini yang menjadi introspeksi diri kita ketika kita memang belajar tinggi-tinggi untuk mendapatkan sebuah ilmu. Kembali lagi, ilmu itu adalah amanah, dan dengan amanah itulah akan kita apakan ilmu yang sudah kita dapatkan. Nah, jadi beramal itu harus dengan ilmu. Nah, rekan-rekan semuanya, di sisi lain ada hal yang lebih penting daripada ilmu. Adab. Adab itu lebih penting, akhlak lebih penting daripada ilmu. Kita lihat sejarah Rasulullah SAW sebelum mengajarkan yang namanya Islam kepada para sahabatnya, Rasulullah itu mengajarkan bagaimana membranding dirinya sehingga disebut dengan sebagai Al-Amin, orang yang dipercaya. Betul kan? Membranding dirinya dulu, menjaga karakter adab dirinya. Dan sekarang kita lihat
Ketika kita melihat berbagai macam berita pemilu, bukankah yang ribut itu orang-orang pintar semuanya? Sekelas profesor, sekelas dokter, ya, sekelas MK nggak mungkin nggak pintar. Iya kan? Tapi apa yang terjadi? Karena kurangnya adab, akhirnya nggak bermanfaat lagi itu ilmu yang dia dapatkan. Nggak punya adab semuanya. Ya tanpa langsung menyalahkan secara langsung, tapi itu yang terjadi ketika apa? Ilmu itu tidak dibarengi dengan adab, dengan etika, dengan moral. Sehingga ilmu yang kita dapatkan itu tidak berkah di mata Allah dan tidak berkah juga untuk diri kita. Maka hal yang lebih penting daripada ilmu itu sendiri adalah adab. Ya. Nggak sedikit orang yang berilmu, ya, orang yang ilmunya tinggi tapi miskin adab yang kita lihat tadi. Berbagai macam apa, ya sirkus politik kita itu kan orang-orang berilmu semua, tapi banyak yang tidak beretika, tidak beradab, itu yang terjadi. Sebab adab itu menjadi wasilah untuk kita bisa mendapatkan ilmu dan menjadikan ilmunya berkah. Maka kembali lagi, seorang murid itu harus belajar adab sebelum belajar ilmu. Kita semua ini juga murid. Dan seorang guru juga harus memiliki adab sebelum menyampaikan ilmunya. Nah, mungkin teman-teman kita dan rekan-rekan semuanya, ya kan, mungkin kita juga masih menjadi murid kan dari orang lain. Kita kan juga harus memiliki adab. Suatu saat kita menjadi guru. Ya, kita akan menjadi guru, dan ketika kita menjadi posisi guru ini pun kita harus memiliki apa? Adab, dan adab itu harus dibentuk dari bawah, dari semenjak apa membiasakan diri kita. Ya, bahkan seorang murid belajar dari gurunya adab sebelum belajar ilmu. Kita lihat rekan-rekan semuanya, para ulama terdahulu. Ya, Imam Ibnul Mubarak yang mengatakan ta'allamnal adab 30 aman. Kita ini atau kami ini belajar adab 30 tahun. Wa ta'allamnal ilma 20, dan kami hanya mempelajari ilmu itu selama 20 tahun saja. Adab 30 tahun dipelajari. Ilmu berapa? 20 tahun. Kita lihat kebiasaan orang Jepang. SD di Jepang itu nggak diajari berbagai macam ilmu yang berat, tapi dia apa? Basicnya itu diajari bagaimana dia ngantri, bagaimana dia sopan santun kepada orang yang lebih tua, kan begitu. Di Korea ketika orang apa hormat, nundukkan kepalanya, orang yang lebih tua dia akan semakin nunduk. Orang yang berbuat salah, dia akan bahkan sampai sujud di depan orang apa? Orang yang mungkin dia zalimi, kan begitu. Orang Indonesia enggak. Tahu salah, cari alasan piye carane biar bisa ngeles, kan begitu. Itu orang kita, ya, mencari cara untuk dia bisa ngeles. Nah ini maka apa? Yaitu terkait masalah adab itu sangat penting. Imam Ibnu Sirin, ya, mereka para ulama apa? Mempelajari adab sebagaimana mereka menguasai ilmu. Imam Malik atau kita sebut dalam mazhab Maliki, beliau mengatakan apa? Ta'allamul adab qabla an tata'allamal ilma. Jadi pelajarilah adab sebelum engkau mempelajari ilmu. Karena dengan mempelajari adab engkau akan jadi mudah untuk mendapatkan ilmu. Gitu. Nah, ini adab ini lebih penting daripada ilmu yang kita dapatkan. Ya, karena itu akan membentuk karakter apa? Diri kita. Nah, ini perkataan Imam apa? Berbagai macam ulama yang lain, Abu Zakaria, Imam Al-Ajuri. Ya, dan para ulama mengatakan bahwasanya adab dalam amalan itu merupakan tanda diterimanya sebuah amalan atau berkahnya ilmu tersebut. Ketika orang itu beradab, mengerti. Nah, lihat ini Imam Malik, kisah beliau. Ketika beliau hendak apa? Pergi untuk belajar, berkata kepada ibunya, "Wahai ibuku, aku akan pergi belajar." Apa yang dilakukan ibunya? Ibunya memanggil, "Kemarilah, pakailah pakaian ilmu." Maksudnya pakaian yang pantas. Pakaian yang pantas untuk mendapatkan ilmu. Lalu ibunya memakaikan apa? Mismarah, jadi pakaian yang bagian orang sana lah, katakanlah jubah begitu, dan meletakkan peci, kemudian memakaikan sorban, baru dia sekarang mengatakan pergilah untuk belajar dengan posisi yang sudah siap untuk mendapatkan ilmu. Itu adab. Kalau kita lihat, mohon maaf, kita
pengalaman kita ya teman-teman semuanya ketika kita berada di S1 kemarin. Banyak orang masuk cuma pakai jeans yang mungkin masih sobek-sobek gitu kan. Banyak ya. Atau mungkin pakai kaos yang mungkin ya seperti itu. Ini kan bagian daripada adab dalam menuntut ilmu. Adab itu bukan hanya kepada gurunya, tapi dia adab juga untuk kepada dirinya. Ketika dia tidak menghormati dirinya sendiri, bagaimana dia mau dihormati orang lain? Gitu. Ya kan? Nah, ini terkait dengan masalah adab. Nah, ini pengertian adab, saya kira teman-teman bisa membaca sendiri bahwasanya apa? Adab itu adalah segala sesuatu yang dipuji oleh orang, dianggap baik oleh orang, baik perkataan ataupun perbuatan. Saya percepat teman-teman. Jadi ada yang lebih penting lagi daripada adab. Kalau tadi apa? Amal itu penting karena amal bisa menjadikan orang bertakwa. Tapi orang sebelum beramal lebih penting lagi berilmu. Ilmu itu lebih penting lagi, orang harus punya adab dulu sebelum berilmu. Dan adab, orang yang beradab sekalipun itu harus memiliki yang namanya iman. Maka Rasulullah ketika berbicara tentang adab selalu mengkaitkannya dengan iman. Di sini Rasulullah mengatakan apa? Mangkana yu'min akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Hendaklah dia itu berkata yang baik atau diam saja. Adab dalam berbicara, bagaimana dia menghormati apa? Dalam hadis yang selanjutnya, bagaimana dia apa? Menghormati tetangganya, bagaimana ketika dia menjadi tamu menghormati tamu, itu adab-adab dalam bertamu. Rasulullah selalu mengkaitkannya mangkana yu'minu billah. Dalam hadis lain Rasulullah mengatakan la yu'minu ahadukum. La yu'minu itu tidak beriman atau tidak sempurna keimanan kalian. Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sehingga engkau mencintai orang lain itu sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Nah, ini terkait dengan masalah apa? Adab. Maka jadi teman-teman semuanya, selain adab, yang lebih penting daripada adab itu yaitu iman. Jadi kalau kita lihat sebenarnya siklus atau circle spiritual life gitu ya. Circle spiritual life, mungkin pertama yang menjadi tujuan utama adalah takwa. Ya kan? Yang menjadi tujuan utama adalah takwa. Tapi teman-teman semuanya, takwa itu tidak bisa diraih kecuali dia melakukan amal soleh. Betul ya? Takwa tidak akan bisa diraih kecuali dia melakukan amal soleh. Karena kewajiban orang beriman itu harus beramal soleh sehingga untuk mendapatkan derajat takwa. Amal soleh teman-teman semuanya itu tidak akan apa? Amal soleh itu tidak akan benar dia beramalnya kecuali dia berilmu. Orang banyak beramal tapi nggak punya ilmunya, akhirnya salah kaprah. Bahkan Imam Bukhari ya, dalam hadis Bukhari itu dalam bukunya itu ada bab khusus yang mengatakan apa? Al ilmu qoblal qauli wal amal. Imam Bukhari itu membuat bab khusus ilmu sebelum berucap dan beramal. Itu bab khusus apa Imam Bukhari sendiri mengatakan begitu. Nah, maka kembali lagi, amal soleh tidak akan benar dilakukan oleh seseorang kecuali dia berilmu. Dan ilmu pun tidak akan bermanfaat, ilmu tidak akan berkah kecuali dia itu apa? Dia itu mendapatkan ilmu itu dengan yang namanya adab. Berapa banyak orang berilmu tapi nggak beradab, akhirnya dipandang remeh oleh orang lain, gitu ya. Dan kembali lagi, orang yang beradab tidak akan pernah bisa sempurna, ya, adab mereka kecuali dia memiliki yang namanya iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan iman juga tidak akan berguna, iman seseorang nggak akan pernah berguna kecuali dia bertakwa. Seperti yang sudah kita jelaskan, berapa banyak orang beriman di zaman Nabi, tapi nggak mau melakukan amal soleh, akhirnya menjadi apa? Munafik. Berapa banyak sekarang orang Islam, tapi Islamnya KTP. Mereka beriman nggak? Beriman, sudah bersyahadat. Tapi mereka tidak apa? Mereka tidak mau sholat, nggak mau puasa. Sia-sia iman mereka. Apalagi kalau mereka sudah mengingkari kewajibannya sebagai. Nah,
daripada golongan orang munafik. Nah, ini yang saya sebut dengan apa? Circle apa namanya? Saya sebut sebagai the life spiritual circle, kurang lebih begitu, atau kehidupan religius, apa circle kehidupan religius. Jadi tujuan utamanya takwa, tapi harus bisa dicari dengan atau terkait dengan berbagai macam apa, dengan berbagai macam variabel tadi. Nah, dan yang terakhir rekan-rekan semua, sebelum lebih lanjut, Ramadan ini menjadi sebuah momen penting di mana kita bisa meningkatkan nilai-nilai spiritual kita, hubungan kita kepada Allah, sehingga kita bisa mencapai derajat takwa. Dengan apa ya? Dengan memperhatikan life spiritual circle tadi, cycle tadi. Jadi perhatikan dulu, kita pengen takwa nih. Nah, kalau mau takwa ya beramal saleh, tapi amal saleh yang kita lakukan harus punya ilmu juga nih. Ilmu yang kita dapatkan, kita juga harus beradab juga nih. Adab yang kita miliki harus berkuat dengan yang namanya iman. Semuanya itu apa, punya korelasi yang kuat antara satu dengan yang lain. Nah, ini yang terakhir. Nah, ini pesan daripada Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Jadi momen Ramadan ini mari kita sama-sama berintrospeksi diri, bermuhasabah diri. Ya, sudah seberapa banyak sih amal soleh yang sudah kita lakukan gitu ya, atau sedekah yang sudah kita keluarkan. Nah, ini kurang lebih seperti itu rekan-rekan semuanya. Jadi dalam konteks spiritualitas untuk meningkatkan nilai spiritualitas kita di bulan suci Ramadan ini, ya tentu kita harus sama-sama memaksakan diri kita, karena untuk beribadah kepada Allah ya, akan dari keterpaksaan akan melahirkan sebuah kebiasaan. Dari kebiasaan akan melahirkan sebuah husnul khotimah. Husnul khotimah inilah yang diharapkan oleh setiap insan dari kita. Betul kan? Tapi husnul khotimah tidak akan bisa kita dapat kalau kita tidak membiasakan diri kita dengan kebaikan. Kebaikan juga kita tidak bisa dapat kecuali kita paksa diri kita dulu dengan melakukan itu. Sedekah berat. Mungkin kita mulai paksa diri kita 500, 1000, 2000. Akhirnya dengan kebiasaan akan meningkat dengan sendirinya. Pergi ke masjid berat. Teman-teman semuanya, ya kan? Ya, mungkin kita introspeksi diri kita saja, pergi ke masjid berat, khususnya bagi laki-laki. Harus kita paksa diri kita, tapi dengan keterpaksaan itu akan melahirkan sebuah kebiasaan. Dari kebiasaan bisa jadi kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Berapa banyak orang meninggal ketika sholat? Kita meninggal dalam menuju perjalanan ke masjid. Ini husnul khotimah berarti. Dan itu yang kita harapkan. Gitu ya teman-teman semuanya. Nah ini mungkin setelah ini kita bisa diskusi atau kita bisa berdialog terkait dengan apa yang sudah kita sampaikan itu sendiri. Monggo silakan rekan-rekan semuanya. Sehingga tidak satu arah ini ya. Ya silakan Mas Anggi. Oke, saya izin Prof. Imam dan Ustaz Zaini dan teman-teman semua mungkin ya. Saya 2 kali tanya jadinya Pak. Mohon maaf teman-teman semua. Jadi karena ini menarik tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Zaini, utamanya beberapa hal yang dimention tadi kaitannya dengan ibadah yang akan kita jalankan baik dalam Ramadan maupun di luar Ramadan. Ya, yang pertama terkait dengan sholat tadi Pak Zaini. Hal yang ingin saya tanyakan adalah terkait dengan tolak ukur sholat kita itu khusyuk dan tidaknya. Itu yang pertama. Jadi apakah kehusyukan sholat itu kita rasakan itu ketika sholat itu atau pasca sholat itu? Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan sholat witir ketika Ramadan. Nah, misalnya saya di kampung saya itu notabene adalah 23 rakaat. Nah, tapi tidak fast seperti di Jawa Timur, itu tidak cepat begitu, maksudnya insya Allah tumakninahnya sesuai lah begitu Pak. Tidak fast charging lah begitu Pak. Jadi, nah yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana baiknya sikap kami ini, terutama saya lah misalnya, itu apakah baiknya sholat tarawehnya di sana 8 rakaat lalu pulang untuk witirnya di rumah, atau bagaimana? Atau misalnya
cukup sampai isya saja di masjid atau nanti sholat tarawihnya di rumah saja. Nah itu yang ingin coba saya ini sebagai mungkin teman-teman nanti ada yang sama. Mungkin dua hal itu Pak Zaini. Terima kasih. Terima kasih Mas Anggi. Jadi tolak ukur sholat khusyuk itu ya tadi ya yang pertama ya. Tolak ukur sholat khusyuk itu tentu yang menjadi tolak ukur kita untuk diri kita adalah ketika kita bisa untuk menyempurnakan bacaan sholat yang pertama dan juga kita bisa menyempurnakan gerakan. Karena khusyuk sholat itu kan menyempurnakan bacaan dan menyempurnakan gerakan. Gerakan misalnya ngangkat tangan, benar-benar ngangkat tangan setara dengan telinga misalkan. Allahu Akbar itu benar-benar kita angkat, bukan sekedar ngangkat seperut atau sedada. Nah, itu apa? Maksudnya menyempurnakan gerakan itu yang menjadi tolak ukur kita. Tapi seringkali kita ini kan pikiran kita ini nggak bisa kita kontrol. Ya kan? Ketika sholat Allahu Akbar, wah nanti siang makan apa? Wah kunci saya yang hilang di mana? Nanti ketemu ketika sholat itu. Itu pikiran nggak bisa dikontrol. Tapi itu bukan menjadi tolak ukur khusyuknya sholat. Yang penting kita berusaha untuk khusyuk itu ketika kita menyempurnakan bacaan sama gerakan. Orang sekelas Ali bin Abi Thalib, mungkin rekan-rekan semuanya ingat kisah Ali bin Abi Thalib ketika ngikutin sayembara Rasulullah SAW. Barang siapa yang bisa sholat khusyuk nih, aku kasih selendangku nih, kata Rasulullah, kan begitu. Rakaat pertama khusyuk, rakaat kedua apa yang dipikirkan hadiah atau yang diberikan oleh Rasulullah. Jadi nggak bisa kita kontrol gitu. Maka khusyuk itu tolak ukurnya ya diri kita sendiri harus bisa menyempurnakan bacaan dan juga menyempurnakan gerakan sholat itu sendiri. Artinya tumakninah lah, gitu ya. Nah, adapun sholat taraweh kalau di rakaat di daerah kita ada yang 23, ada yang sebagian 8, mana yang lebih baik? Maka tentu kita harus pahami dulu hukum sholat taraweh itu kan sunnah, ya. Hukum sholat taraweh itu sunnah. Maka kalau kita sudah tahu hukum sholat taraweh itu sunnah, maka kembali kepada kita mau mengerjakan yang terbaik atau yang setengah-setengah saja. Gitu kan, atau meninggalkan kan tidak menjadi masalah kan. Maka kalau ingin yang terbaik ya mengikuti imam sampai selesai, gitu ya, itu yang terbaik. Karena Rasulullah bersabda apa? Barang siapa yang dia itu sholat bersama imam hatta yang sorif itu selesai berpaling dari sholatnya, maka dia dituliskan baginya sholat semalam suntuk. Gitu ya, salat suntuk sama imam sampai imam selesai gitu. Maka tentu ini adalah yang paling utama ya. Kalau seandainya kita mungkin iman kita agak males gitu ya, boleh kita bersolat 8 rakaat bersama siapa? Salat 8 rakaat bersama imam, witir di rumah 3 rakaat, karena kan minimal sholat tarawih adalah 11 rakaat ya. 8 sama 8 itu bersama imam di masjid, kemudian 3 di rumah witirnya. Boleh, tidak menjadi masalah. Kenapa ya? Kembali lagi hukumnya adalah sunnah. Ini hanya terkait masalah afdoliyah, mana yang terbaik. Nah, kalau kita ingin terbaik lagi, ya misalkan kita ingin 8 rakaat di masjid, kemudian kita ngaji saja, nunggu imam sampai sholat witir. Imam sholat witir, kita ikut jemaah lagi untuk melaksanakan sholat witir. Boleh nggak? Boleh. Kenapa? Kembali lagi hukumnya sunnah. Jadi sifatnya itu boleh dilakukan di rumah, boleh dilakukan secara berjamaah di masjid. Gitu, Mas Anggi, kurang lebih. Tes 1, 2, 3. Suara saya masuk nggak ya? Mas Anggi, Prof. Imam? Suara saya masuk nggak Mas Anggi ya kira-kira? Masuk Pak, masuk. Masuk, oke. Okay. Mohon maaf saya matikan kamera, takutnya
agak lemot nih tiba-tiba kok agak ini, biasanya lancar. Gitu. Tadi jelas ya Mas Anggi ya? Nggak putus-putus ya? Bagus Pak, suaranya jernih. Ya, alhamdulillah, takutnya putus-putus ya. Ya silakan Ya. Mas, Mbak, masih ada waktu sekitar 10-15 menit kalau masih ada yang bertanya. Jadi ini yang ikut dari Magister Ekonomi dan dari luar ya, dari di lingkungan UMY Pasca, dari MM, dari hukum, Magister Hukum ya dan sebagainya. Ini Pak Ustadz Zaini dari Malaysia ini ya? Enggak Pak, ini kebetulan sudah baru balik ini. Oh ya silakan nih istiqomah, silakan istiqomah. Iya Pak, istiqomah. Mic-nya dibuka, mic-nya timnya. Belum ada suaranya ya. Raisa ya. Oh enggak keluar suaranya. Belum Pak. Ah udah, oke, silakan. Ayo istiqomah, tanya, silakan. Speakernya ya kita ya, masalah Suaranya ya. sudah ada belum Pak? Sudah, masuk. Izin bertanya untuk Pak Zaini dan Prof. Imam. Seperti yang kita ketahui kan biasanya kalau menjelang puasa itu terjadi inflasi gitu ya Pak ya. Dan itu kan menandakan bahwa terjadi kenaikan konsumsi dari masyarakat. Nah, terus padahal saat puasa kita kan lebih banyak ditekankan untuk mengurangi konsumsi, untuk memperbanyak mengejar amal ibadah. Tapi pada kenyataannya banyak anak muda itu saat puasa lebih banyak konsumsinya tuh Pak. Biasanya ajakan bukber itu kan lebih banyak. Terus bukber ke sana sini akhirnya terbengkalailah banyak amal-amal ibadah yang seharusnya bisa dikejar. Misal, oh bisa nih ikut tarawih berjamaah, akhirnya karena asik bukber, asik cerita, mungkin reuni dengan teman-teman, akhirnya terlewatkan gitu. Ini sebenarnya bukan pertanyaan juga, lebih minta kayak saran, terus lebih banyak nasihat gitu sih Pak. Gimana caranya supaya anak muda tuh lebih fokus untuk ibadah, terus mengurangi hal-hal yang sifatnya duniawi, mengejar banyak untuk akhirat itu Pak. Terima kasih. Baik, Alhamdulillah emang aktivitas kita di Ramadan ini banyak sekali bertebaran gitu ya. Nah, istiqomah entah dari rekan kerja, entah dari reuni SD, SMP, SMA, teman-teman satu kuliah dan lain sebagainya. Nah, tapi kembali lagi sama dengan tadi Mbak siapa tadi yang tanya ya, yang tadi mengenai masalah sholat ketika di tempat kerja. Sebenarnya kita harus punya prinsip pada diri kita, bukber dengan teman-teman itu bagian daripada silaturahim. Dan itu sangat penting sekali kita bisa menjalin silaturahim dengan teman-teman semuanya. Tapi di satu sisi kita juga harus punya skala prioritas. Apa? Ya ketika Ramadan itu kan waktu yang momen spesial gitu ya, di mana kita untuk bisa beribadah lebih kepada Allah karena kita tahu ketika itu dilipat gandakan oleh Allah kan begitu. Nah, maka kita harus punya prinsip yang kita tanamkan pada diri kita. Ketika kita bukber, ya ikut bukber nggak masalah. Tapi ketika sudah masuk waktu sholat, ya kita tunaikan dengan apa? Kan emang di tempat bukber masuk nggak ada masjidnya, gitu ya. Atau setelah bukber juga mungkin kita harus bisa menempatkan diri kita. Oh, taraweh nih, meskipun sunnah tadi kan, tapi kan kita harus bisa memaksa diri kita untuk melakukannya, gitu kan? Kita silaturahim udah, ketemu teman-teman udah, tapi jangan kemudian kita malah terlalaikan dengan apa yang kita lakukan itu. Ya, itu prinsip dalam diri kita sendiri. Kecuali kalau kita kumpul kemudian kita punya urgent gitu ya, apa yang kita obrolkan, diskusikan, itu monggo silahkan, karena tarawih tadi hukumnya sunnah kan begitu. Tapi ketika itu kita hanya sekedar ngobrol lalu itu,
Ya alangkah baiknya kita ajak, ayo kita sholat dulu tarawih ke sini. Atau bisa aja, oh kita tarawih di Jogokarian sekali-kali yuk. Bisa aja kan, mencari tempat atau spot-spot spesial gitu yang mungkin bisa menjadi wisata religi kita bersama teman-teman tanpa meninggalkan ibadah yang menjadi kewajiban kita itu. Saya kira itu menjadi solusinya sih. Jadi bukan hanya bukber di kafe, tapi setelah dari kafe, yuk kita ke Masjid Gede, yuk kita ke Jogokarian, yuk kita ke sini ya. Nah, itu kan bisa menjadi apa? Opsi gitu, tanpa kita harus meninggalkan itu salat jamaah dan tarawih itu sendiri. Saya kira gitu ya Istiqomah ya. Jadilah kita orang yang punya prinsip dan jadilah kita orang yang bisa mewarnai yang saya sampaikan selalu itu. Ya, jangan sampai kita diwarnai. Maksudnya mewarnai itu ya kita bisa memberikan impact yang baik kepada rekan-rekan teman-teman kita sehingga kita bisa menularkan kebaikan kepada mereka. Malah jangan sampai yang kita terwarnai oleh mereka jadi kita yang nggak benar, itu yang salah. Oke, Istiqomah. Mungkin Prof Imam mau menambahkan. Oh, silakan. Sudah lengkap ya. Ya tadi materinya Pak Ustadz ya sudah sangat baik ya. Jadi intinya kalau dikaitkan dengan tugas kita sebagai mahasiswa ya, jadi spiritualitas Ramadan ini kan mendidik kita untuk menjadi orang yang disiplin. Ya. Jadi semangat Ramadan di dalam ibadah puasa itu kan mendidik kita untuk menjadi orang yang disiplin. Disiplin mengendalikan diri. Itu kan makna dari puasa itu kan imsak ya, menahan diri. Karena manusia ini kan hidup di tengah gejolak nafsu. Nafsu ini kalau nggak bisa dikendalikan, wah ini bisa menjerumuskan. Tadi sudah dicontohkan ya di negara kita itu sudah banyak orang pinter ya. Tapi sayangnya tidak semua orang pinter itu bisa mengendalikan diri dengan kepinterannya, justru malah menyebabkan masalah bagi dirinya dan juga orang lain. Jadi lewat Ramadan ini kita harapkan kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita sehingga kita bisa melaksanakan perintah-perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Kalau dalam konteks kita belajar ya, bagaimana kita sebagai mahasiswa bisa mengikuti semua program-program kegiatan dengan sebaik-baiknya. Ya, semangat Ramadan juga semangat belajar ya, semangat membaca karena di dalam Ramadan kan diturunkan Al-Quran. Ya. Ramadan menjadi bulan yang istimewa karena apa? Karena ada Al-Quran. Siapa yang dia fokus, dia dekat ya, dia membaca, mengamalkan, memahami Al-Quran, maka insya Allah dia juga akan menjadi orang yang mulia. Di mana Al-Quran ada, maka disitulah kemuliaan. Makanya ini anugerah Allah ya. Jadi kita tahun ini alhamdulillah mudah-mudahan diberikan umur panjang, bisa mengamalkan puasa dan bertadabbur Al-Quran sehingga kita menjadi hamba Allah yang semakin bertakwa. Saya kira demikian ya, Pak Ustadz, sudah cukup ya. Adik-adik semuanya yang saya hormati, Pak Ustadz Zaini yang saya hormati, sebelum kita akhiri mungkin Pak Ustadz bisa memimpin doa ya, doa untuk kita semuanya, doa khususnya mudah-mudahan kita bisa menjalankan ibadah Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya dan mudah-mudahan kita bisa meraih derajat takwa sebagaimana topik kita pada pagi hari ini. Monggo Pak Ustadz. Baik, rekan-rekan semuanya, supaya menambah keberkahan ya ilmu kita, mudah-mudahan apa yang kita dengarkan, apa yang kita lihat, apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan mari kita tutup ini semua dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan kepada kita semua hidayah dan taufiknya sehingga kita juga bisa menjadi hamba yang dipertemukan dengan Ramadan di tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بلغنا في شهرنا المبارك رمضان اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم اجعلنا عبدا شكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan katsira. Pak Ustadz Zaini telah memberikan materi, terima kasih. Mudah-mudahan jadi amal jariah, kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih juga pada adik-adik semuanya, ya, program Pasca Sarjana UMY ya, dari berbagai macam prodi. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus, Pak Ustadz, jadi kita live ya. Assalamualaikum. Cek 1. Untuk teman-teman jangan lupa presensi di kolom komentar ya. Izin tanya itu link presensinya di mana ya? Belum ada. Di tempat saya juga nggak bisa, Mbak. Sini HP-nya. Ya, di sini juga nggak bisa. Kayaknya harus tanya adminnya, Mbak. Soalnya kalau di Teams nggak kebuka chatnya dia. Q&A. Kalau di Zoom kan pasti ini ada chatnya. Mungkin di Q&A itu bisa mungkin buka apa diskusi mungkin dari admin. Tapi adminnya belum udah keluar. Bentar, belum dibalas ini. Bukannya yang dulu. Tes. SSOS.
Absensinya gimana ya, Kak? Iya, Kak, di tempat saya juga nggak bisa ya. Mau ngizin, Kak, absensinya diakses di mana ya? Tadi katanya di ini apa itu di kolom komentar, tapi waktu dibuka nggak ada, nggak bisa juga. Mungkin teman-teman dari Magister Ekonomi bisa tanyain admin di WA atau gimana? Ini kayaknya nggak ada orangnya deh. Ya benar, kita japri admin dari prodi masing-masing juga nggak ada respon. Apa masih ada dari teman-teman prodi dari ekonomi?
Barusan dari admin mengirimkan linknya, teman-teman boleh dicek dulu. Di mana Mbak ceknya Mbak? Nggak bisa di tempat aku. Ada Di Mbak Q&A di bagiannya Q&A. Atau di refresh dulu Mbak. Apakah sudah ada linknya? Sudah ada, bisa diakses di Q&A. Kalau dari HP lihatnya di mana Mbak ya? Ada di chat Pak.